Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik. Hari ini akan Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke. Oh ya, pertemuan kemarin itu kita ada PR nggak ya? Tidak ada? Ya sudah, kalau begitu hari ini untuk materi hari ini akan Ibu kasih PR. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kira-kira ada yang ingat nggak apa itu pangkat nol? Pangkat nol yaitu untuk A bilangan real tidak nol, A pangkat nol bernilai 1. Kalau pangkat negatif, untuk A bilangan real tak nol dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau bentuk akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Oke, langsung saja kita masuk materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi transformasi. Di antara kalian, apa ada yang sudah membaca materi transformasi? Belum ada? Satu pun nggak ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Hari ini kita pelajari sama-sama ya. Pada materi transformasi hari ini yang kita pelajari yaitu pencerminan dan pergeseran, atau dalam matematikanya itu refleksi dan translasi. Kalian buka bukunya masing-masing halaman 249. Yang pertama yaitu pencerminan atau refleksi. Di situ dijelaskan, refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jadi, refleksi ini sama seperti saat kita bercermin. Kalau jarak kita dengan cermin 1 meter, berarti jarak bayangan yang ada di dalam cermin dengan cerminnya itu juga 1 meter. Kalau jarak kita dengan cermin 5 meter, berarti jarak bayangan yang ada di dalam cermin dengan cerminnya itu juga 5 meter. Kita lihat contoh yang ada di buku. Di situ diberikan gambar refleksi bangun datar ABCDE. Nah, antara bangun datar dengan bayangannya, di tengah-tengah itu terdapat garis lurus. Garis lurus itu disebut dengan garis refleksi. Untuk hasil refleksi atau bayangannya itu adalah titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Letak titik bayangan dengan titik pada bidang datar itu sejajar, dipisahkan dengan garis refleksi. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel yang ada di buku. Nah, di situ ada 7 pencerminan ya. Yang pertama terhadap sumbu x, yang kedua terhadap sumbu y, yang ketiga terhadap titik asal O 0,0, yang keempat terhadap garis y sama dengan x, yang kelima terhadap garis y sama dengan negatif x, yang keenam terhadap garis y sama dengan h, dan yang terakhir terhadap garis x sama dengan h. Kita ambil satu contoh pencerminan terhadap garis x. Berarti pada koordinat kartesius sumbu utamanya itu sumbu x karena pencerminannya terhadap sumbu x. Misalkan contoh di sini terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Nah, bangun datarnya yang mana? Bangun datarnya yang garis warna merah ini.
Coba perhatikan, titik A berada satu satuan di atas sumbu X kan? Maka bayangannya kira-kira di mana? Ada yang tahu? Berarti bayangannya berada satu satuan di bawah sumbu X. Tadi seperti yang dibilang di awal, kalau kita sedang bercermin, ketika jarak kita dengan cermin 1 meter, berarti jarak bayangan dengan cerminnya itu juga 1 meter. Berlaku juga tuh untuk ini. Coba lihat yang titik B. Letaknya titik B 3 satuan di atas sumbu X. Berarti letak bayangan titik B berada 3 satuan di bawah sumbu X. Selanjutnya titik C, letaknya 3 satuan di atas sumbu X. Maka bayangannya di mana? Ya, berarti bayangannya 3 satuan di bawah sumbu X. Ingat, bayangan suatu bangun datar diberi tanda aksen. Kalau begini, koordinat masing-masing titiknya berapa? Ya, tinggal kita lihat saja. Misal, titik A berada di titik negatif 1,1. Berarti bayangannya A aksen berada di titik negatif 1, negatif 1. Selanjutnya titik B berada di titik negatif 1,3. Berarti bayangannya B aksen terletak di negatif 1, negatif 3. Lalu yang titik C berada di 6,3. Bayangannya C aksen benar 6, negatif 3. Dari sini ada yang kurang paham? Paham semua? Alhamdulillah ya kalau paham semua. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pergeseran atau translasi. Kita buka bukunya halaman 250. Di situ dijelaskan, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Kalau tadi pencerminan itu kan hadap-hadapan. Nah, kalau pergeseran itu arahnya sama. Misalkan ada kursi. Kursi kan ada tempat duduknya. Itu kalau menghadap ke depan, berarti kalau dicerminkan itu hadapnya jadi ke belakang. Nah, kalau ditranslasikan, kursi menghadap ke depan, itu tetap menghadap ke depan. Translasi pada bidang kartesius dapat ditulis jika kalian mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk mempermudah, ini ada tabel rumus umum untuk translasi ya. Yang pertama yaitu besar dilatasi. Besar dilatasi itu besarnya jarak pergeseran, dilambangkan dengan A, B. Lalu titik awal dilambangkan dengan X, Y. Rumus mencari titik bayangan yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Kita lihat contoh ini ya. Gambar ini menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti di mana koordinat bayangannya? Kita lihat dulu ya. Titik A itu berada di titik negatif 3,1. Tadi rumusnya apa? X ditambah A, Y ditambah B. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Negatif 3 ditambah 4, 1 dikurangi 3. Nah, kenapa ini dikurangi? Karena tadi kan 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah itu berarti bernilai negatif. Jadi bayangan titik A yaitu A aksen 1,2. Lalu titik B. Titik B berada di titik berapa? Negatif 1,4. Dimasukkan ke dalam rumus. Negatif 1 ditambah 4, 4 dikurangi 3. Jadi berapa titiknya? Ya, 3,1 B aksen. Selanjutnya titik C berada di titik
negatif 2, negatif 1. Dimasukkan ke rumus tadi, berarti negatif 2 ditambah 4, negatif 1 dikurangi 3. Berarti berada di titik di aksen 2, negatif 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti pintar-pintar semua ya. Nanti kalau sudah ujian harus benar semua ya. Karena waktunya sudah hampir habis, kalian ibu beri PR ya. Soalnya nggak banyak kok, cuma 2 aja. Dan PR ini minggu depan dikumpulkan dan akan ibu nilai untuk masuk sebagai nilai ulangan harian kalian. Silahkan dicatat PR-nya. Nanti kalau sekiranya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke temannya atau bisa ditanyakan ke ibu. Sebelum diakhiri, bagaimana kesimpulan untuk materi hari ini? Kesimpulannya, tadi refleksi Bapak. Jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Contohnya tadi apa? Ya, saat kita bercermin. Nah, lalu yang kedua, pergeseran atau translasi. Apa tadi? Jenis transformasi untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya tadi apa? Kursi. Kalau kursi menghadap ke depan, ditranslasikan juga hasilnya menghadap ke depan. Baik, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua. Amin. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.